Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Daroja di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Pada kesempatan ini kita akan belajar masih tentang dimensi 3. Kita akan belajar menentukan jarak dari garis ke garis dan jarak dari garis ke bidang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jarak dari garis ke garis. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali hubungan antar garis yang dulu di video pertama sudah pernah kita bahas. Yang pertama itu adalah garis yang sejajar. Misalnya kalau dalam kubus, garis yang sejajar itu contohnya adalah nih, seperti garis misalnya EF dengan AB, itu adalah garis yang sejajar. Ada lagi misalnya AE dengan BF, itu adalah garis yang sejajar. Dan masih banyak lagi garis-garis sejajar lainnya yang dapat kita temukan dalam sebuah kubus. Nah, yang kedua, kita punya garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan itu yang bagaimana? Garis bersilangan itu dia bukan garis yang sejajar, tapi juga bukan garis yang berpotongan. Jadi dia tidak akan berpotong atau tidak punya titik potong apabila dia diperpanjang. Misalnya, ini ada AE dengan DC. Ini adalah salah satu contoh dari garis yang bersilangan. Kemudian ada juga HG dengan BC. Itu merupakan garis yang juga bersilangan. Nah, dan yang terakhir itu adalah garis yang berpotongan. Garis berpotongan yang bagaimana? Garis yang berpotongan itu adalah garis yang mempunyai satu titik potong. Contohnya ini, ada garis EF dan BF. Nah, dia punya satu titik potong. Titik potongnya di mana? Titik potongnya di titik F. Ada juga lagi misalnya BC dengan DC. Ini adalah dua garis yang berpotongan. Dia berpotong di titik C. Seperti itu. Nah, untuk garis yang sejajar dan bersilangan, kita bisa menentukan jaraknya. Atau kita bisa hitung jaraknya itu berapa. Tapi kalau garis yang berpotongan, seperti yang kita lihat di sini, dia itu berpotongan, maka dia itu tidak berjarak. Atau jaraknya itu sama dengan 0. Nah, sebelumnya, untuk menentukan jarak dari garis ke garis maupun jarak dari garis ke bidang, atau mungkin bahkan jarak bidang ke bidang, itu satu yang harus kita cermati dan kita ingat yaitu sama. Caranya yaitu dengan mencari garis yang tegak lurus dengan garis atau bidang yang kita maksud. Nah, itulah yang disebut jarak. Nah, ini saya contohkan. Yang pertama ada kubus KLMNOPQR yang panjang rusuknya 12 cm. Kemudian suruh menentukan jarak antara LM dan NR. Nah, maka pertama kita gambar dulu kubusnya KLMNOPQR. Kemudian kita tentukan dulu garis LM dan garis NR. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, Bulala yakin kalian pasti udah bisa menentukan jaraknya berapa karena sudah sangat terlihat dengan jelas jarak yang bisa kita tentukan yaitu untuk menghubungkan LM dan NR itu adalah garis MN. Ya, betul sekali. Nah, tapi sesuai konsep tadi, untuk menentukan jarak dari garis ke garis, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan garis LM dan NR. Siapa yang tegak lurus? Ya ini tadi, garis MN. Nah, garis MN ini dia tegak lurus dengan NR dan juga tegak lurus dengan LM. Nah, padahal MN itu kan rusuk, maka panjang MN-nya sama dengan 12 cm, sehingga jarak dari LM ke NR adalah 12 cm. Nah, mudah ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Nah, di sini ada kubus KLMNOPQR yang punya rusuk sama 12 cm, kemudian suruh menentukan jarak antara RQ dan KL. Kita gambar dulu kubusnya dengan rusuk 12 cm, kemudian kita tentukan garis RQ dan KL. Nah, ini yang berwarna hijau. Nah, kemudian kita mau cari jaraknya yang mana kira-kira kalau RQ dan KL ini. Nah, jaraknya jelas, kalau nggak KR ya LQ. Nah, sehingga garis KR atau LQ itulah yang menjadi jarak antara garis KL dan RQ. Nah, dia kalau kita perhatikan KR dan LQ merupakan diagonal sisi kubus, sehingga diagonal sisi kubus
panjangnya kalau rusuknya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Nah, maka jarak antara RQ dan KL adalah 12 akar 2. Mudah ya? Mudah. Kalian pengen soal yang lebih sulit lagi ya? Oke, di sini saya akan lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya itu 12 cm. Kemudian disuruh menentukan jarak antara AG dan DH. Nah, kita gambar lagi kubusnya dengan rusuk 12. Kemudian kita tarik garis AG dan DH. Nah, seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya kalau seperti ini cara menentukan jaraknya? Nah, perhatikan langkahnya ya. Langkahnya yang pertama adalah kita buat bidang yang melalui AG dan sejajar DH, yaitu bidang ACGE. Nih, kenapa kok ACGE sejajar dengan DH? Nah, saya jelaskan. Jadi, pada bidang ACGE itu kan terdapat garis AE. Padahal AE itu tegak lurus dengan HD atau DH. Maka HD ini adalah garis yang sejajar dengan EA. Nah, padahal EA ini bagian dari ADGE. Maka bisa disimpulkan HD itu sejajar dengan ACGE. Nah, seperti itu. Kemudian dari garis DH ditarik garis tegak lurus ke bidang ACGE. Kita bisa tarik sembarang, tapi di sini akan saya pilih dari H ke bidang ACGE atau ke garis EG ini. Nah, seperti ini sehingga ini adalah jarak yang dimaksud. Nah, dan garis HP itu merupakan garis yang tegak lurus dengan ACGE sehingga uh, karena dia tegak lurus dengan ACGE, maka dia juga tegak lurus dengan garis AG. Nah, sehingga HP adalah jarak dari garis DH ke garis AG. Nah, ini kalau misalnya diilustrasikan seperti ini. Nah, sama. Ya, panjangnya sama, maka kita pilih menghitung HP saja yang lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung HP? Nah, perhatikan HP itu adalah setengah dari HF. HF itu apa? HF merupakan diagonal sisi. Maka kalau diagonal sisi, panjang HF-nya adalah 12 akar 2, sehingga HP-nya sama dengan 12 akar 2 dikalikan setengah. Maka HP-nya adalah 6 akar 2, atau dengan kata lain, jarak dari DH ke AG adalah 6 akar 2. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Kita kasih contoh satu lagi. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya 12 cm. Kemudian terdapat titik M, titik potong garis AC dan BD. Sedangkan titik N adalah garis potong garis titik potong garis EG dan HF. Nah, kita disuruh menentukan jarak EM dan CN. Kita gambar dulu kubusnya seperti biasa. Kemudian kita cari titik M. M adalah perpotongan AC dan BD. Maka kita buat AC dan BD perpotongannya di M. Kemudian ada EG dan FH perpotongannya di N. Nah, kita sekarang bisa menentukan jarak EM-nya. Garis EM-nya. Nah, garis EM-nya kita tarik garis EM dan CN berarti dari C ke N. Nah, sehingga nih sekarang kalau kita perhatikan kita bisa lagi membuat bidang ACGE. Nah, dia ACGE itu bidang yang memuat EM dan CN. Nah, setelah itu kita gambarkan ya ACGE-nya di luar supaya lebih jelas. AC tengah-tengahnya ada M, kemudian EG tengah-tengahnya ada N. Kita tarik garis EM dan CN. Seperti ini, kemudian dari N ke M kita tarik garis sehingga kita dapat segitiga siku-siku MNE. Nah, sekarang kita perhatikan lagi segitiga MNE. Kita cari panjang MN. MN itu berarti sama dengan garis AE, berarti kan sama dengan rusuk, maka EM-nya nanti bisa tahu ya. Nah, sekarang kita mau menentukan jaraknya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai segitiga MNE atau bisa juga pakai segitiga NCG. Nah, tapi di sini saya pilih segitiga MNE. Dari M ini saya tarik garis ME yang tegak lurus, yang dia itu merupakan jarak yang kita cari. Nah, ini adalah
N ke O, kita namakan garis NO yang dia tegak lurus dengan EM. Nah, seperti biasa kita nanti akan memanfaatkan Pitagoras dan juga luas segitiga. Nah, sekarang kalian perhatikan panjang MN. Panjang MN berarti kan di sini MN itu panjangnya sama dengan AE, berarti dia 12. Kemudian NE-nya, NE itu kan di sini. NE atau EN itu kan setengahnya EG. EG-nya diagonal sisi, maka EN-nya sama dengan 6/2. Nah, sehingga kita bisa nyari panjang ME. Panjang ME itu bisa dicari dengan Pitagoras dari 12 sama 6/2. Nah, seperti ini. Sehingga ME-nya sama dengan akar dari 216 atau 6/6. Nah, selanjutnya kita pakai perbandingan luas. Luas segitiga MNE itu bisa dicari dengan alasnya sekarang dianggap sebagai EN dan tingginya sebagai MN, maka jadi EN dikalikan NM per 2. Dan yang kedua, kita pakai alasnya ME, berarti nanti tingginya adalah NO per 2. Nah, ini seperti biasa ngitung kayak kemarin. 2-nya kan berarti ini habis dibagi. Nah, sekarang EN-nya tahu sama dengan 6/2, NM-nya 12, maka jadi 6/2 dikali 12. Kemudian EM-nya tadi udah ketemu 6/6, berarti jadi 6/6 dikalikan NO. Nah, sehingga nih bentar, kan di sini ini ada 6, di sini juga ada 6, berarti kan habis. Maka kita bisa menentukan NO-nya sama dengan 12 dikalikan akar 2 per akar 6. Nah, sekarang akar 6 sama akar 2 juga sama, bisa kita bagi lagi. Ini akar 2 dan akar 6, maka NO-nya nanti kan di sini sisa akar 3. NO-nya sama dengan 12 per akar 3. Atau kita rasionalkan menjadi seperti ini. Maka ketemulah NO-nya 12 akar 3 per 3. 12 bagi 3 kan bisa habis sama dengan 4. Maka NO-nya sama dengan 4 akar 3. Ketemulah jawabannya. Yaitu jarak dari EM ke CM adalah 4 akar 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas jarak dari garis ke bidang. Sebenarnya sama, konsepnya sama, kita cari garis yang tegak lurus. Nah, itu saja sih. Nah, di sini ya, langsung ke contoh. Di sini ada kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 8 cm. Nah, kemudian disuruh menentukan jarak dari garis BE dengan bidang CDHG. Nah, kita gambarkan dulu. Ini kubusnya ABCDEFGH, kemudian ada bidang CDHG. Disuruh menentukan garis BE jaraknya dengan bidang CDHG. BE-nya mana? Nah, BE-nya ini. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, pasti kalian tahu lah ya, jaraknya yang mana. Jaraknya yang mana pasti? Jaraknya ya EH atau BC ini. Nah, mudah kan? Nah, sama sih, yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa untuk menentukan jarak titik ke garis ataupun jarak titik ke bidang, ataupun di sini ada jarak garis ke bidang, maka harus ditentukan sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang dan garis yang dimaksud. Intinya tegak lurus. Nah, sekarang kalian lihat bahwasanya garis EH dan BC itu merupakan garis yang tegak lurus dengan EB dan CDHG. Maka jarak dari BE ke bidang CDHG adalah EH atau BC. Nah, BC atau EH merupakan apanya kubus? Dia merupakan rusuknya kubus, sehingga panjang BC itu sama dengan 8. Maka jarak dari garis BE ke bidang CDHG itu juga 8. Nah, langsung saya beri contoh yang kedua. Di sini ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 8 cm, kemudian disuruh menentukan jarak garis FG dengan BCHE. Kita gambar kubusnya, rusuknya 8 cm, kemudian jarak antara FG dengan BCHE. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sangat mudah ya. Kalian perhatikan di sini BCHE, dia memuat garis BE. Nah, padahal F ke BE itu kan bisa ditarik garis yang tegak lurus.
Sehingga itulah nanti yang menjadi jaraknya. Nih, seperti ini. Misalnya FO. Nah, FO inilah yang merupakan jarak dari titik FG ke bidang BCHE. Nah, sekarang kita tahu FO-nya itu kan kalau kita lanjutkan, kalau kita teruskan dia kan pasti sampai ke titik A sini. Nah, maka FO-nya itu kan sama dengan setengah dari FA. FA-nya diagonal sisi, maka FO-nya setengah kali 8 akar 2. Maka FO-nya ketemulah 4 akar 2. Sehingga jarak garis FG ke bidang BCHE adalah 4 akar 2. Mudah, insya Allah sangat mudah. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh 3 ya, harusnya di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjangnya 8 cm. Kemudian suruh menentukan jarak garis HF dengan bidang BDG. Nah, maka kita tentukan dulu HF dan bidang BDG. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dari garis G kita buat garis tinggi terlebih dahulu. Seperti ini. Kita kasih titik P. Kemudian dari E ke G kita tarik garis sehingga dia berpotongan di Q. Nah, setelah itu dari Q dan P kita buat garis. Nah, kita buat garis OP. Nah, kita buat garis PQ. Nah, seperti ini sehingga kita bisa melihat terdapat segitiga PQG. Nah, maka jarak HF ke bidang BDG itu bisa diwakilkan dari titik Q ke garis PG dengan kita memanfaatkan segitiga PQG. Nah, sekarang lihat segitiga PQG seperti ini, PQG. Kemudian kita tahu PQ-nya itu kan sama dengan AE, maka PQ-nya 8. Kemudian kemudian QG-nya kan di sini. QG itu kan setengah dari EG, maka dia nanti adalah setengah dari 8 akar 2, maka QG-nya adalah 4 akar 2. Nah, sekarang titik Q kita hubungkan ke garis PG yang merupakan jarak yang kita akan cari. Nah, kalau melihat gambar seperti ini, berarti otomatis langsung lah ya terpikirkan kita nanti akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, tapi sebelumnya kita harus nyari PG dulu. PG dengan Pitagoras. Kita hitung 8 kuadrat tambah 4 akar 2 dikuadratkan, ketemulah PG-nya adalah akar dari 96 atau 4 akar 6. Nah, selanjutnya kita cari pakai perbandingan luas segitiga. PQG kita bisa pakai PQ kali QG per 2 atau bisa juga PG per QR bagi 2. Nah, sehingga ini kan bisa dibagi habis. Kemudian kita cari PQ-nya udah tahu 8, terus QG-nya 4 akar 2, berarti jadi 8 kali 4 akar 2 sama dengan PG-nya udah kita cari hasilnya 4 akar 6 dikalikan QR. QR yang kita cari. Nah, kemudian di sini ada 4 sama 4, maka di sini habis dibagi, ini 4, ini 4. Nah, sehingga QR-nya sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Nah, akar 6 sama akar 2 kan juga bisa dibagi. Ini dan ini. Nah, sehingga jadinya 8 per akar 3 QR-nya. Nah, kita rasionalkan menjadi QR-nya adalah 8 per 3 akar 3. Nah, sudah. Sampai di sini materi kita hari ini. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa diulangi untuk melihat videonya 2-3 kali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.